Tigal inilah yang dimiliki oleh si kusta dari Samaria, sehingga ketika dia melihat tubuhnya yang sembuh, dia segera kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah serta mengucap syukur kepada Yesus. Mari kita belajar dari si kusta dari Samaria ini, mengucap syukur atas karya-karya Allah yang dikerjakan dalam hidup kita setiap. Segala bangsa yang telah ditebus masuk ke Sion sambil bersyukur, memuji Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersama Gereja Universal hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja yang hidup tahun 395 sampai dengan 461. Ia dikenal juga sebagai seorang penjaga kesatuan umat dalam satu iman yang benar, iman akan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita dan dengan rendah hati kita memberanikan diri untuk mohon belas kasih Allah dalam Yesus Putranya sebagaimana diungkapkan oleh orang-orang yang menderita sakit kusta yang akan kita dengar dalam bacaan Injil. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang sakit dan yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau mengendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus tak pernah dikalahkan oleh kekuatan neraka. Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyaknya rakyatmu, condongkanlah telingamu. Sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Dia akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyelami rencanamu. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum, atau tidak berlaku menurut kehendak Allah, Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar.
Memang para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikan olehnya, dan semua dipeliharanya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi, perkataanku ini tertuju kepada kalian para pembesar. Hendaknya kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula. Dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi, hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kalian akan terdidik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Allah sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Kamu sekalian adalah anak-anak yang maha tinggi. Namun kamu akan mati seperti manusia, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?"
Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya 1 dari 10 orang kusta yang disembuhkan kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Yesus. Oleh karena itu kemudian Yesus bertanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Atas 3 pertanyaan Yesus ini muncul pertanyaan dalam diri saya. Apakah Yesus menuntut orang untuk mengucap syukur? Tidak. Pasti tidak. Tetapi ucapan syukur sendiri dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 18, sebagaimana yang tadi dikutip sebagai bait pengantar Injil, Paulus berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Inilah nasihat Rasul Paulus untuk selalu mengucap syukur kepada Allah dalam segala sesuatu. Namun dalam praktek tidak gampang untuk selalu mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Apalagi perlu belajar, perlu usaha terus menerus, dibantu dengan kelembutan, kehalusan, dan kepekaan hati. 3 inilah yang dimiliki oleh si kusta dari Samaria, sehingga ketika dia melihat tubuhnya yang sembuh, dia segera kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah serta mengucap syukur kepada Yesus. Mari kita belajar dari si kusta dari Samaria ini, mengucap syukur atas karya-karya Allah yang dikerjakan dalam hidup kita setiap hari. Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa. Allah Bapa pelindung kami, perhatikanlah umat-Mu yang Engkau kenyangkan dengan santapan suci pada peringatan Santo Leo Agung ini. Pimpinlah gereja-Mu dengan tangan yang kuat, agar bertumbuh dalam kasih kepada sesama dan tetap menjaga keutuhan iman sampai akhir zaman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.